sehat. Kami dari Komisi Anak tak henti-hentinya menghimbau dan mengajak Bapak Ibu jemaat GKI Kaliki yang memiliki putra-putri, keponakan ataupun cucu, yuk bersama bergabung di Sekolah Minggu Online. Sekolah Minggu Online ada 3 kali jam kebaktian. Yang pertama, pukul 8 untuk anak-anak usia balita sampai dengan kelas 3 SD. Kebaktian dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, untuk anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 6, pukul 9.15 melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang ketiga, pukul 10 untuk anak-anak kelas remaja atau anak-anak kelas 7 dan 8, kebaktian melalui Google Meet. Yuk, setelah minggu kami tunggu kehadirannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, jadi di segmen kali ini kita kedatangan tamu nih, ada Kak Nathan Joshua dan Kak Hilda Karissa. Mereka ini dari Komisi Remaja GKI Pasir Kaliki. Nah, boleh nggak sih kalian cerita-cerita sedikit tentang ada acara apa aja yang udah kalian lakuin di Komisi Remaja GKI Pasir Kaliki? Boleh banget dong. Jadi setiap hari Jumat jam 6:30 malam, kita ada persekutuan. Tiap minggunya kita punya acara yang berbeda-beda. Ada sharing and pray, talk show, dan movie night. Selain itu, kita juga ada games dan belajar bareng. Nah, kalau itu kan untuk hari Jumat. Untuk hari Minggunya, tepatnya jam 10 pagi, kita biasanya ngadain ibadah bareng nih, yang dilaksanainnya di grup lain. Nah, buat kalian yang mau join, boleh banget tinggal scan QR Code yang ada di sini. Nah, segitu aja guys di segmen kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Menjadi saluran berkat kasih Allah bagi sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisikan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening gereja GKI Pasir Kaliki. Dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita.
kepada Tuhan. Bila ku berseru, jawablah ya Allah yang membenarkanku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan padaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Hai, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia? Dan berapa lama lagi kamu mencari kebohongan? Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan sudah memilih seorang baginya. Tuhan sudah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan bila ku berseru padanya. Biarlah kamu marah, tapi janganlah kau berbuat dosa. Di tempat tidurmu berkata-katalah dalam hatimu. Berkatalah dalam hati, tetapi tetaplah kau diam. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan pertobatan dan pengampunan bukan cuma wacana. Lewat bacaan Injil hari ini memperlihatkan bahwa kita sebagai murid Yesus mendapat mandat untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan. Pemberitaan yang terbaik adalah melalui kesaksian hidup kita, seperti yang dituliskan dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
Kiranya hidup kita senantiasa menyaksikan Kristus dalam perilaku, ucapan, dan tingkah laku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap perilaku hidupku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus memberi gemar kepada yang sendu. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus yang berbelas bagi yang berkeluh. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu untuk mengakui segala perbuatan kami yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan tidak menyukakan hati-Mu. Kami seringkali hanya menyadari sesaat akan kesalahan kami, tetapi tidak berubah untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Ampuni dan mampukan kami untuk berubah dan bertobat sesuai kehendak Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu untuk menerima anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, dengan bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah. Diambil dari 1 Yohanes 3, ayat yang kelima. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus disalibkan karena
Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami bersama-sama bersyukur karena Tuhan telah menolong kami, menyertai dalam seluruh kehidupan kami, memberikan berkat, memberikan kesehatan yang baik, sehingga kami dapat melalui hingga saat ini, di masa-masa sulit ini, dengan penuh kami dapat terus melihat kemuliaan Tuhan. Dan kami menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat ini ketika kami memasuki Minggu Paskah yang ketiga, kami memohon agar Tuhan berkenan untuk memberikan nasihat, memberikan kekuatan kepada kami melalui firman Tuhan yang hendak kami baca bersama-sama dan untuk kami renungkan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, tolonglah diri kami agar mampu untuk memahami apa yang hendak Engkau sampaikan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah mengenai Epictetus. Dia seorang filsuf Stoa abad pertama atau kedua
sebelum Masehi. Dia berkata demikian, kalau filsuf itu tidak boleh menyebut dirinya filsuf. Sebab katanya, seperti domba yang makan rumput, tidak memuntahkan rumputnya kembali untuk memamerkan kepada si gembala. Tetapi rumput itu ia olah, kemudian berproduksi menjadi susu dan bulu. Ini perkataan Epictetus ini merupakan teguran yang cukup keras bagi kita yang selama ini mungkin sudah mengasup firman Tuhan sedemikian rupa. Kemudian pertanyaannya adalah, apa yang dihasilkan dari kita mendengarkan firman Tuhan? Banyak orang di dunia ini punya ide-ide yang baik, punya kata-kata yang baik, tetapi di dalam prakteknya, di dalam perbuatannya, hasilnya tidak baik, justru berlawanan. Nah, kisah di dalam bacaan kita hari ini mau mengajak kita, mengingatkan kita bahwa seharusnya kita itu setelah melihat, mendengar, dan kemudian meneladani apa yang Yesus lakukan, menjadi lebih taat, lebih setia, lebih dekat dengan apa yang Yesus harapkan. Tentu saja mewartakan kabar baik, menceritakan berita sukacita, dan juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana beberapa murid Tuhan Yesus, dalam hal ini salah satunya Kleopas, dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Setelah itu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka kaget. Bahkan Tuhan Yesus ketika hadir dipikirnya hantu. Ia tidak bisa melihat sosok Yesus. Dan di tengah kegirangan itu kemudian mereka bertanya-tanya, ya. Mereka heran, apakah ini benar-benar Yesus? Dan kemudian Tuhan Yesus sendiri menunjukkan bahwa ini memang benar dirinya. Dan para murid kemudian mendapat tugas untuk mendapat tugas menjalankan misi. Menjalankan misi untuk memberitakan berita sukacita itu dimulai dari Yerusalem ke seluruh bangsa, sebab mereka adalah saksi bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Kita yang saat ini tentu sudah mengenal Tuhan Yesus lama. Kita yang mungkin dari kecil mendengar cerita tentang Tuhan Yesus ini sudah lengkap. Apakah kita juga bersedia sesuai dengan tema hari ini memberikan pertobatan dan pengampunan yang sungguh-sungguh di tengah dunia yang membutuhkan? Pertobatan diperlukan, pengampunan
juga harus diterapkan. Apakah kita masih sulit untuk bisa berubah, bersedia untuk mengubah apa yang buruk menjadi yang baik setelah mengenal Kristus? Dan apakah kita mau mengampuni, khususnya bagi mereka, bagi orang-orang yang sudah menyakiti kita? Di dalam cerita bacaan pertama dan kedua, kita bisa melihat bagaimana Petrus, kita belajar dari sosok Petrus yang dia mau berubah. Dia betul-betul yakin dan percaya. Petrus yang kita kenal, hampir semua orang, kalau ditanya tentang siapa Petrus, yang diingat pasti tentang, ini sebagian besar, yang diingat pasti tentang penyangkalannya hingga 3 kali itu. Dia yang bisa berubah sedemikian rupa, lalu kemudian berubah menjadi orang yang berani, yang tidak lagi takut. Dia yang kemudian mewartakan Tuhan, berita sukacita itu sepanjang hidupnya. Dia yang mau kemudian juga memikul salib, apa yang sudah Tuhan Yesus perintahkan. Dia juga yang kemudian belajar, tidak hanya belajar tetapi juga menerapkan pertobatannya itu dan kesediaannya untuk mengampuni sesama. Sungguh sangat berharap melalui tokoh Petrus ini kita belajar untuk sungguh-sungguh memberitakan kabar sukacita. Kita bersedia bertobat dan memberikan pengampunan, khususnya bagi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Tidak mudah untuk mengampuni itu. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa belajar untuk menerima dan mengampuni sesama kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Amin. Jemaat, dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas firman yang kami dengar. Kami berharap dapat mengenali kehadiran Tuhan Yesus yang ada di sekitar kami. Dan saat ini kami juga memohon
pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kami menghadapi berbagai pergumulan kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasih, yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk mengatasi COVID-19. Mereka yang ada di garis depan untuk memutus rantai COVID ini. Biarlah mereka diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk tetap sehat dan melayani dengan baik. Begitu juga untuk pemerintah yang terus berupaya memberikan yang terbaik melalui vaksinasi yang diberikan. Itu juga boleh berjalan dengan lancar dan sungguh bermanfaat bagi seluruh rakyat di Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah, banjir, ataupun akibat angin siklon, dan juga mungkin saudara-saudara kami yang baru saja kena teror bom. Kiranya itu boleh Tuhan sertai di dalam mereka mengatasi, sehingga mereka mampu bangkit dari situasi yang tidak menyenangkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit di tempat ini. Kiranya Tuhan juga berkenan memberikan pemulihan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Begitu juga relasi kami, bila ada hal-hal yang tidak menyenangkan di antara kami selaku anggota jemaat maupun simpatisan, di antara keluarga kami, di antara rekan kerja kami, di antara hubungan kami dengan keluarga besar maupun dengan masyarakat. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami berubah dan juga kami dimampukan untuk mengampuni satu dengan yang lain, sehingga kemuliaan Tuhan itu selalu nampak dalam setiap relasi yang kami bangun. Dan ampunilah kami bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam kami beribadah bersama-sama ini. Dan kami mau serahkan semua permohonan kami, bahkan juga bila ada di antara kami juga berdoa secara pribadi, kiranya Tuhan juga mendengar seruan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami, Tuhan kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 4, ayatnya yang kelima. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia.
marilah kita menghaturkan ungkapan syukur kita dengan berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita sebagai rasa syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib, yang mati dan bangkit mengalahkan kuasa maut. Ajarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang dengan rela dan sukacita menjadi alat-Mu di kehidupan kami, supaya semakin banyak orang merasakan sukacita yang telah Kau berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan bangkit pada hari ini, kami naikkan doa ini. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bersyukurlah kepada Allah kini hingga selamanya, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta di dalam Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus memampukanmu untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, yang mampu mewartakan cinta kasih atas kematian dan kebangkitannya, dan bersedia engkau diperlengkapi dengan hal-hal yang baik untuk memberikan pengampunan bagi sesama kini hingga selamanya. Amin.